Halo rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi variabel dan pengukuran objek penelitian. Oke, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai variabel ya. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Oke, dalam sebuah penelitian, variabel ini adalah segala sesuatu ya yang dijadikan objek dalam pengamatan atau penelitian, dan nilai dari variabel ini dapat berubah-ubah ya. Oke, contoh dari variabel bisa jadi usia. Nah, andaikan kita mau mendata usia seluruh mahasiswa dalam satu kelas ya, berarti variabel yang kita amati atau objek yang kita amati itu adalah usia. Nah, usia ini sebagai variabelnya. Atau jika kita ingin mengamati bagaimana pengaruh pendapatan terhadap gaya hidup seseorang, yang akan kita amati ini adalah pendapatan dan gaya hidup ya. Berarti variabelnya adalah pendapatan dan gaya hidup, atau tingkat kepuasan, misalkan tingkat kepuasan terhadap makanan tertentu. Nah, yang kita amati adalah tingkat kepuasan, maka variabelnya adalah tingkat kepuasan ini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini Creswell mengatakan bahwa peneliti perlu memahami variabel penelitian dan jenis-jenisnya sebelum menyusun teori penelitian. Artinya, sebelum kita melakukan penelitian lebih lanjut ya, sampai menyusun teori penelitiannya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya di penelitian kita ini, apa sih yang jadi objeknya, apa sih yang akan kita teliti, apa sih variabel penelitiannya gitu ya. Kemudian, apa saja jenis-jenis dari variabel yang kita gunakan gitu. Oke, maka berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari variabel. Variabel ini ada beberapa ya jenisnya. Yang pertama ada variabel independen, kemudian ada variabel dependen, ada variabel kontrol, variabel moderasi, dan variabel mediasi atau intervening. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen atau disebut juga variabel bebas, ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dalam penelitian. Contohnya, ketika kita mau melihat bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa. Di sini kan kita mau melihat ya, bagaimana literasi keuangan ini mempengaruhi perilaku investasi mahasiswa. Nah, karena yang mempengaruhi di sini, variabel yang mempengaruhi adalah literasi keuangan, maka variabel independennya adalah literasi keuangan, gitu ya. Oke, selanjutnya variabel dependen atau variabel terikat. Kalau tadi variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, kalau variabel dependen atau terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang terpengaruh oleh variabel bebas, dan hasilnya itu yang diukur dalam penelitian. Contohnya yang tadi ya, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa. Kan kita mau melihat ya bagaimana literasi keuangan mempengaruhi perilaku investasi. Maka yang terpengaruh atau yang dipengaruhi adalah perilaku investasi. Dipengaruhi oleh apa? Oleh literasi keuangan. Nah, maka yang jadi variabel dependen atau variabel terpengaruh, variabel yang dipengaruhi adalah perilaku investasi mahasiswa. Oke, yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini sebenarnya tidak diteliti secara langsung ya selama penelitian, tapi nilainya itu dijaga agar tetap konstan selama penelitian berlangsung. Maksudnya apa? Misalkan dalam penelitian kita ini kita punya variabel independen dan dependen, tapi kita tahu ada faktor lain yang juga ternyata mempengaruhi variabel dependen kita. Nah, itu kita bisa jaga nilainya, kita bisa kontrol supaya yang kita lihat itu hanya pengaruh dari independen terhadap dependen aja gitu. Tidak dari faktor lain yang mempengaruhi. Contohnya di pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa ya. Di sini kan variabel independennya itu adalah literasi keuangan. Dependennya adalah perilaku investasi mahasiswa. Nah, kontrolnya yang sebagai variabel kontrol ini bisa dari jenis kelamin. Andaikan jenis kelamin ini kita tahu juga mempengaruhi perilaku investasi mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang laki-laki itu cenderung punya minat investasi yang lebih tinggi ketimbang mahasiswa yang perempuan. Nah, di sini untuk jenis kelamin ini bisa kita kontrol. Misalkan kita ambil sampelnya itu proporsional antara jumlah laki-laki dan perempuan. Atau kita ambil sampelnya mahasiswa yang perempuan aja gitu ya, supaya yang kita amati ini hanya pengaruh literasi keuangan terhadap investasi mahasiswa aja. Tidak ada pengaruh dari
variabel yang lain gitu, dari variabel jenis kelamin misalkan, atau usia. Usia misal kita ambil sampelnya hanya mahasiswa semester 4 sampai semester 6 gitu, atau uang saku bulanan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah variabel moderasi. Variabel moderasi ini sifatnya dia mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat. Contohnya pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa. Nah, kita tambahkan di sini efek moderasi dari besaran uang saku bulanan. Besaran uang saku bulanan. Andaikan kita peroleh hasil bahwa pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi mahasiswa ini, ketika literasi keuangannya bagus atau tinggi, maka minat atau perilaku investasinya ini juga tinggi gitu ya. Nah, tetapi setelah ditambahkan efek moderasi, bisa jadi mempengaruhi pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku. Misalkan mahasiswa yang uang saku bulanannya kecil atau rendah gitu ya, tapi literasi keuangannya bagus. Bisa saja dia tidak terlalu berminat untuk investasi. Kenapa? Karena uang saku bulanannya kecil gitu ya. Jadi ada pengaruh, ada bagaimana ya? Ada hubungan pengaruh dari independen ke variabel dependen ini dipengaruhi oleh si variabel moderasinya atau besaran uang sakunya di sini. Kemudian variabel mediasi. Variabel mediasi atau intervening ini disebut sebagai jembatan ya antara variabel independen dan variabel dependen. Maksudnya ketika kita mau melihat bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, tapi tidak bisa secara langsung, melainkan harus melalui mediasi, melalui variabel lain gitu ya. Misalkan kita mau melihat bagaimana pengaruh besaran uang saku bulanan terhadap perilaku investasi mahasiswa, tapi tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan kita bisa menggunakan mediator ya. Mediatornya yaitu literasi keuangan. Nah, pertama-tama kita lihat dulu bagaimana besaran uang saku ini mempengaruhi literasi keuangan seseorang, ya. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku investasi mahasiswa. Oke, sampai di sini dulu videonya. Di video berikutnya kita akan bahas mengenai pengukuran objek penelitian.